Masih bersama Binwang Channel. Mari kita lanjutkan. Bab 11. David sedang makan makanan yang paling indah di kamar pribadinya. Sangat menyenangkan memiliki uang. Ini adalah makanan yang tidak pernah berani dia impikan untuk dimakan. Sekarang, dia memakan setengahnya dan membuang sisanya. Saat dia menikmati dirinya sendiri, pintu didorong terbuka. David mengira Pearl ada di sini, jadi dia berkata, "Nona Pearl, datang dan makanlah." Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria berusia 30-an berjalan mendekat. Pearl berjalan di belakang sementara di depannya ada seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Selain Pearl, dia tidak mengenal kedua pria itu. Namun, Pearl tampak pucat pasi dan matanya sedikit merah. Karena itu, David tahu apa yang sedang terjadi. Liddell, halo. Saya bos di sini dan nama saya Hugo Green. Bolehkah saya tahu jika Anda senang dengan makanan dan layanan yang disediakan di sini, Liddell? Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya dan kami pasti akan memenuhi permintaan Anda, kata Huff merendah setelah mendekati David. Dia sangat tertarik pada David. Dia pasti anak orang kaya dari keluarga kaya karena dia bisa mengeluarkan 100 juta hanya untuk makan dan bersenang-senang. Ditambah lagi, dia juga masih sangat muda, oleh karena itu Huff ingin mengenalnya. Bukan hal yang buruk untuk mengenal lebih banyak teman. Huff adalah seorang pengusaha, dan semakin besar jaringannya, semakin banyak peluang yang dia miliki. Golden Leaf Hotel hanyalah salah satu industrinya. Dia mengelola banyak industri yang berbeda pada saat yang sama, jadi ada kemungkinan dia bisa bekerja dengan David atau keluarga David di masa depan. Halo, Tuan Green. Saya sangat puas dengan tempat ini. Itu hebat. Saya mendengar Anda seorang siswa top di SRU. Sungguh pemuda yang berbakat, kata Huff dengan hormat. Ya, tapi aku tidak berbakat. Saya mengenal diri saya lebih baik daripada siapapun. Liddell, kamu terlalu rendah hati. SRU adalah salah satu dari 5 universitas terbaik di negara ini. Siapapun yang bisa belajar di sana harus menjadi elit di industrinya masing-masing. Ini kartu saya. Jika Anda membutuhkan saya, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Petik 2. Huff kemudian menyerahkan kartu mengkilap kepada David. Green, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, tanya David ketika dia mengambil kartu itu. Tolong pergilah. Apakah Anda menjual hotel ini? Huff tercengang dengan pertanyaan itu. Tidak hanya Huff, Sean dan Pearl di belakangnya juga tercengang. Liddell, apa kamu bercanda? Huff tersenyum dan bertanya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika Anda menjual, saya membeli. Ini bukan masalah bercanda, kata David serius. Liddell, tahukah Anda bahwa pembangunan hotel ini saja menelan biaya lebih dari 10 miliar dolar, dan itu belum termasuk tanahnya. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Tentu saja. Jika Anda menjual, sebutkan saja harganya. Jika tidak, maka jadilah itu. Petik 2. Huff memandang David sebentar. Dia merasa bahwa dia tidak dapat memahami anak yang lebih muda darinya ini lebih dari 1 dekade. Dia bisa mengabaikan fakta bahwa David mengeluarkan 100 juta hanya untuk makanan, tetapi sekarang dia bertanya apakah dia bersedia menjual hotel. Ada beberapa orang yang bisa mengeluarkan uang tunai beberapa ratus juta dolar, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan uang miliaran dolar. Bahkan jika David memiliki aset ratusan miliar, keluarganya tidak akan membiarkan dia melakukan ini. Apakah dia pewaris keluarga kaya yang tak terlihat? Saya pikir hanya orang-orang ini yang bisa bermain-main seperti ini, pikir Hugo dalam hatinya. Liddell, jika Anda serius ingin membeli, itu bisa dilakukan. Namun, saya perlu membicarakan hal ini dengan pemegang saham kami. Lagi pula, hotel ini bukan milik saya saja. Namun, saya perlu memberitahu Anda bahwa kami perlu dibayar tunai. Petik 2. Baiklah, silakan. Katakan padaku sesegera mungkin setelah kamu mendapatkan jawabannya, jawab David dengan acuh tak acuh. Oke, Tuan Liddell, silakan nikmati makanan Anda. Saya akan memberi Anda jawaban nanti, kata Huff dan meninggalkan kamar pribadi. Sean juga mengikutinya. Pearl awalnya ingin pergi, tetapi David menghentikannya. Nona Mutiara, tunggu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Pearl memikirkannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal. Dia bisa kehilangan pekerjaannya, tapi dia tidak bisa kehilangan David. Sebelumnya, ketika David mengatakan dia ingin membeli hotel ini, dia ketakutan. Ini akan menghabiskan biaya miliaran dolar dan mereka memintanya secara tunai. Jika David membeli tempat ini, David tidak akan memecatnya berdasarkan hubungan mereka. Mungkin saja dia bahkan mempromosikannya. Dia sangat berharap bos akan menjual hotel itu kepada David dan David mampu membelinya. Dia sudah memberi kesan buruk pada bosnya, jadi jika dia tidak mendapatkan bos baru, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mempertahankan pekerjaannya. Setelah Huff kembali ke kantornya, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp. Kemudian, dia mengirim pesan ke obrolan grup hanya dengan 4 orang. Huff, saudaraku,
seseorang ingin membeli Golden Leaf Hotel di River City, haruskah kita menjualnya? Segera, seseorang bernama Earl Durham menjawabnya. Earl, siapa orang yang boros ini? Huff, ini adalah mahasiswa bernama David Liddell. Dia belajar di SRU. James, seorang mahasiswa. Huff, anak tua, apakah kamu ditipu? Bagaimana universitas bisa mengeluarkan puluhan miliar untuk membeli hotel kami? Earl, aku juga berpikir begitu. Huff, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mudah ditipu? Bill, ya. Huff, aku tidak bercanda dengan kalian. Saya serius, apakah kita menjual atau tidak? Dia masih menunggu jawaban. Earl, ini tergantung kamu. Anda adalah pemegang saham terbesar. Huff, semua saham Anda digabungkan lebih dari milik saya. Jika saya ingin menjual tetapi kalian menolak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. James, apakah dia benar-benar akan membeli? Siapa dia? Apakah Anda yakin dia mampu membelinya? Huff, saya pikir dia melakukannya. Kemarin, dia baru saja mengisi kartu keanggotaan dengan 100 juta untuk makanan. James, jika itu masalahnya, dia mungkin tidak bercanda. Menurutmu siapa dia, teman-teman? Dia sangat muda dan dia bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Earl, bisa jadi penerus keluarga kaya yang tak terlihat itu. Bill, katakan sesuatu. Bukankah kamu pernah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya? Bill, jika dia benar-benar bisa mengeluarkan uang puluhan miliar untuk membeli Golden Leaf Hotel, maka pada dasarnya aku bisa yakin dia salah satunya. Mereka biasanya di sini untuk mendapatkan pengalaman dan menderita beberapa kesulitan sebelum mereka akhirnya mengambil alih bagian dari industri keluarga mereka ketika saatnya tiba. Huff, haruskah kita mencarinya? Bill, jangan. Jika dia tahu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Huff, apakah dia sangat kuat? Kita berada di era apa? Apakah Anda tidak meniup ini di luar proporsi? Bill, kamu tidak pernah mengalami beberapa hal jadi itu sebabnya kamu tidak tahu seperti apa hidup itu sebenarnya. Mereka sangat kuat sehingga menakutkan. Jika ada kesempatan, saya akan menunjukkannya kepada Anda. James, aku ingin melihat betapa buruknya apa yang disebut sosok tak terlihat ini sejak dulu. Earl, aku juga. Hyuk, baiklah. Jadi, apakah kita menjual atau tidak? Bill, berapa yang dia tawarkan? Huff, dia memintaku untuk menyebutkan harganya. Bill, bagaimana dengan kalian berdua? Aku baik-baik saja, aku akan pergi menurut kalian berdua. Saya tidak kekurangan uang. Jika ini adalah kesepakatan yang dilakukan, saya ingin mengenal orang ini. James, saya pikir kita bisa menjualnya seharga 18 miliar. Kembali ketika hotel selesai, kami menghabiskan sekitar 12 miliar. Bagaimanapun, kami menghasilkan keuntungan puluhan miliar dolar selama bertahun-tahun. Saya pikir jika kita menjual 18 miliar, kita bisa mendapatkan kembali sekitar 2 kali lipat investasi. Saya punya proyek sekarang dan kami dapat menginvestasikan uang itu ke dalam proyek ini. Huff, proyek apa itu? James, belum diputuskan. Setelah selesai, kita akan menemukan waktu untuk bertemu dan membicarakannya. Earl, saya pikir itu bisa dilakukan. Huff, katakan saja padanya 20 miliar. Kalau nego, minimal 18 miliar. Kami tidak akan menjual jika lebih rendah dari itu. Huff, baiklah, saya akan memberitahu dia 20 miliar dan lihat apa yang dia katakan. Saya akan pergi sekarang dan memberi kalian pembaruan segera. Setelah mereka mencapai kesepakatan, Huff akan turun ke bawah untuk memberitahu David harganya. Bab 12. Hotel Daun Emas. Kamar pribadi 3. Pearl tetap tinggal dan bertanya kepada David, David, apakah Anda yakin ingin membeli hotel ini? Ya, benar. Saya hanya khawatir bos Anda tidak akan menjualnya kepada saya. Siapa bosmu? Tanya David. Saya juga tidak yakin. Pak Green jarang datang ke hotel. Biasanya, dia akan muncul selama makan malam tahunan. Saya mendengar dia memiliki perusahaan lain juga dan Golden Leaf hanyalah salah satunya. Itu misterius. Kemudian mungkin agak sulit. Dia mungkin tidak membutuhkan uang dalam jumlah yang sedikit ini, kata David. Uang yang sangat sedikit ini. 20 hingga 30 miliar hanya sangat sedikit baginya. Apakah ini lingkaran orang yang sangat kaya? Ini sangat menakutkan. Pearl menjadi mati rasa. Dia telah bekerja di hotel paling mewah di South River selama 3-4 tahun dan dengan kelebihan alaminya, telah bertemu banyak klien dan mendapatkan banyak teman. Beberapa dari mereka memiliki kekayaan bersih dalam miliaran, atau bahkan puluhan miliar. Dia merasa hampir mencapai lingkaran ini. Namun, David memberinya pelajaran selama 2 hari ini. Tampaknya orang-orang yang berhubungan dengannya hanyalah puncak gunung es. Ketika sampai pada hal yang benar-benar sangat kaya ini, mereka mungkin hanya menghabiskan puluhan miliar hanya karena minat mereka atau bahkan sebagai hal yang mendadak. Orang-orang yang disebut orang kaya dengan kekayaan bersih miliaran yang dia tahu mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan David dan Mrs. Green. Uang yang mereka habiskan setelah pernyataan tanpa berpikir mungkin merupakan seluruh kekayaan bersih mereka.
Bagaimana mereka bisa membandingkan? Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Ketika Pearl memikirkan hal ini, dia memandang David dengan lebih puas. Ini adalah pria impiannya. Meskipun dia masih muda, temperamennya sempurna. Dia akan membahas bisnis lebih dari puluhan miliar selama makan acak. Rasanya seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang berbicara iseng tentang hal-hal penting. Jika David tahu apa yang ada di pikiran Pearl, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak hingga rahangnya akan jatuh. Temperamen sempurna. Bicara iseng tentang hal-hal penting. Saya hanya seorang pecundang dengan hanya sedikit lebih dari $1.000 untuk nama saya yang dibuang oleh mantan sialan saya karena tas $10.000 2 hari yang lalu. Setiap orang normal yang memperoleh kekayaan tak terbatas tiba-tiba akan memiliki temperamen yang baik dalam masyarakat materialistis ini. Mereka bahkan mungkin lebih boros dari saya. Pearl memandang David, yang sedang makan, lalu mengalihkan pandangannya. Dia berkata, mungkin tidak. Semuanya ada harganya. Jika David bersedia membayar dengan harga tinggi, Tuan Green akan menjualnya. Tuan Green adalah pengusaha yang cerdas, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Kedengarannya mungkin setelah analisismu. Ayo, jangan berdiri di sana, Nona Pearl. Duduk dan makan sesuatu. Jika saya membeli hotel ini, saya akan membiarkan Anda mengelolanya. David berkata dengan hati-hati sambil makan. Pearl mendengar apa yang dikatakan David. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan itu hampir membuatnya pingsan. Apa yang baru saja dikatakan David? Dia akan membiarkannya mengelola hotel ini setelah dia membelinya. Dia akan menjadi manajer umum. Meskipun perbedaan antara manajer lobi dan manajer umum hanya satu kata, posisi dan perlakuannya bahkan tidak setingkat. Itu akan sangat berbeda. Manajer umum adalah otoritas tertinggi di sini selain Tuan Green, dan ketua lainnya. Jika Tuan Green tidak ada, dia akan menjadi bos di sini. Plus, gaji tahunannya dengan bonusnya lebih dari $10 juta. Berapa banyak yang dia hasilkan setahun? Sekarang, David mengatakan dia akan membeli hotel dan membiarkannya menjadi manajer umum. Bukankah ini kesuksesan instan? David, sayang, apakah kamu bercanda? Pearl bertanya, merasa pusing. Tentu saja tidak. Kenapa semua orang mengira aku bercanda? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika bos Anda menyebabkan masalah bagi Anda, saya akan membeli bos dan menjadikan Anda bos. Saya melihat bahwa mata Anda merah ketika Anda memasuki pintu. Saya yakin bos Anda mungkin memergoki Anda pergi keluar pagi ini. Ketika Pearl mendengar itu, matanya menjadi merah lagi. Air mata juga keluar dari matanya tak terkendali. Namun, ini bukan untuk alasan yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Saat ini, dia tersentuh dan sangat gembira. David, kita sudah saling kenal selama 2 hari. Kenapa kamu begitu baik padaku? Anda memberi saya mobil dan Anda bahkan membiarkan saya tinggal di rumah yang bagus secara gratis. Sekarang, Anda bahkan membeli hotel ini untuk mempromosikan saya. Kata Mutiara sambil terisak. David mendengar ada yang tidak beres dengan suara Pearl, jadi dia berbalik untuk melihat. Nona Mutiara, mengapa kamu menangis? Ketika David hendak mengatakan sesuatu, pintu didorong terbuka. Pearl dengan cepat menenangkan diri dan berdiri di satu sisi. Huff masuk dengan Sean di belakangnya. Baru saja, Sean sedang menunggu Huff di luar kantornya. Sekarang, dia juga mengikuti Huff di sini. Dia tidak punya pilihan. Ini adalah saat untuk menentukan nasibnya. Bos hotel ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jika ada perubahan, apakah dia masih menjadi manajer umum? Dilihat dari hubungan Pearl dan David, peluangnya tipis. Gaji tahunannya adalah 6 juta dalam posisi ini dan bonusnya juga sekitar 10 juta. Selain itu, Tuan Green selalu tidak ada, jadi dia seperti bos di sini. Dia juga bisa diam-diam membuat beberapa keuntungan haram sekitar beberapa juta. Di mana dia akan menemukan pekerjaan yang bagus lagi jika dia kehilangan pekerjaan ini. Selama bertahun-tahun, dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk mengambil keuntungan dari pelayan wanita yang ingin menaiki tangga. Dia bahkan mengisyaratkan Pearl beberapa kali, tetapi dia selalu mengabaikannya. Jika Pearl tidak bagus dalam pekerjaannya, dia pasti sudah memecatnya sejak lama. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar transaksi ini tidak berhasil. Jika tidak, hari-hari baiknya akan berakhir. Sean, kamu harus pergi dengan Mes. Warner, saya perlu berbicara dengan Tuan Liddell. Setelah Huff masuk, dia berkata kepada Sean di belakangnya. Ya, Tuan Green. Ya, Tuan Green. Sean dan Pearl menjawab bersamaan. Kemudian, mereka meninggalkan kamar pribadi. Liddell, apa kamu serius ingin membeli hotel ini? Huff bertanya setelah dia duduk. Tentu saja, Tuan Green. Kalau kamu jual, saya beli, jawab David. Liddell, saya baru saja berdiskusi dengan pemegang saham dan jika Anda serius membeli, Anda harus membayar harga ini. Bagaimana menurutmu? Huff kemudian memberi isyarat 2 dengan jarinya. 20 miliar. Ya, Tuan Liddell. Anda harus tahu bahwa hotel ini terletak di kawasan tersibuk di River City dan juga di kawasan tersibuk di South River Province.
Renovasi juga dilakukan sesuai dengan standar tertinggi. Keuntungan terus meningkat setiap tahun, jadi Anda tidak akan menderita kerugian dengan harga ini. Baiklah, 20 miliar itu. Namun, saya tidak akrab dengan serah terima. Hubungi Mutiara secara terus, dia akan menjadi manajer umum di sini mulai sekarang, kata David dengan acuh tak acuh. Itu hanya 20 miliar. Itu bukan apa-apa. Sebenarnya, dia belum pernah menghabiskan $200 dengan begitu hati-hati sebelumnya. Besar, karena Anda telah menyetujui ini, maka itu adalah kesepakatan. Namun, proses serah terima terperosok dalam detail kecil, sehingga mungkin memakan waktu sekitar 1 minggu. Menurut aturan, Anda harus membayar deposit 10%. Jika karena alasan apapun Anda tidak dapat melanjutkan transaksi ini, kami tidak akan mengembalikan deposit kepada Anda. Oke. Huff mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sebuah suara datang dari telepon segera setelah itu. Halo, Tuan Green. Ini Jack Hansen. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Orang yang menjawab telepon adalah kepala urusan keuangan di Golden Leaf Hotel. Ten, Hansen, datanglah ke kamar pribadi 3, kata Huff di telepon. Baik, Tuan Green, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana, jawab Jack. Bab 13. 10 menit kemudian. Ada ketukan di pintu. Masuk. Sean, Pearl, kamu juga harus masuk, kata Huff. Setelah pintu dibuka, Jack, Sean, dan Pearl memasuki ruangan bersama-sama. Izinkan saya untuk mengumumkan sesuatu. Tuan Liddell dan saya telah mencapai kesepakatan. Kami akan mentransfer Golden Leaf Hotel ke Ten. Liddell dengan biaya $20 miliar. Mer Hansen, bersiaplah untuk menerima deposit dan draft faktur. Transaksi akan selesai dalam seminggu. Huff memandang mereka bertiga dan berkata. Ketiga ekspresi mereka berbeda ketika mereka mendengar berita ini. Jack acuh tak acuh. Dia telah berada di sekitar Huff selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia kepala urusan keuangan di Golden Leaf Hotel, tetapi dia juga memegang pekerjaan lain di tempat lain. Beban kerjanya akan berkurang jika Huff menjual Golden Leaf Hotel. Di sisi lain, wajah Sean memucat. Dia adalah seorang manajer umum yang ditemukan Huff menggunakan perusahaan pengayauan. Meskipun dia kehilangan pekerjaan di sini, akan mudah baginya untuk mencari pekerjaan lain. Namun, akan sulit untuk menemukan yang sebagus ini. Pearl adalah yang paling bahagia di antara mereka. Wajahnya merah karena kegembiraan dan dia terlihat sangat menawan sekarang. Jack memberi David sebuah akun dan David segera mentransfer 10% dari deposit, yaitu 2 miliar, ke dalam akun. Setelah itu, dia mendapat tanda terima dari Jack. Setelah dia membayar deposit, tidak ada lagi ketidakpastian tentang transaksi ini. Cara Huff memandang David juga berbeda sekarang. Menurut Bill, jika anak ini bisa mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli hotel, maka dia pasti anak dari keluarga kaya yang tersembunyi. Huff tidak tahu banyak tentang grup ini. Mereka sedikit misterius, tetapi mereka sangat kuat. Jika dia tidak berada pada level tertentu, dia tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Dia juga mendengar bahwa orang-orang ini tidak hanya kaya. Pada saat ini, David berkata, Tuan Green, saya masih mahasiswa jadi saya tidak punya banyak waktu untuk menangani serah terima, jadi Anda bisa pergi ke Miss Pearl. Dia akan menjadi manajer umum di sini mulai sekarang. Petik 2. Ten, Hansen, lakukan ini sesuai perintah Tuan Liddell, kata Huff pada Jack. Oke, Tuan Green. Kemudian, Huff berbalik untuk berkata kepada David, Mer. Liddell, kesepakatan sudah selesai, jadi kita berteman sekarang. Itu membuat kami terdengar seperti orang asing jika Anda terus memanggil saya Tuan Green. Nama saya Huff dan saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Kenapa tidak memanggilku dengan namaku saja? Karena kamu mengatakan itu, maka jangan panggil aku Tuan Liddell juga. Panggil saja aku Dev. Haha, oke. Kamu orang yang lugas, Dev. Ketika Anda datang ke Lake City lain kali, Anda harus menelepon saya agar saya dapat menghibur Anda. Jangan khawatir, Huff. Saya pasti akan menghubungi Anda ketika saya di Lake City, kata David. Bukankah sepupunya Lily dari rumah bibi bungsunya di universitas di Lake City? Mungkin dia akan membutuhkan bantuan Huff di masa depan. Yah, aku tidak akan mengganggumu sekarang. Aku masih harus bergegas kembali ke Lake City sore ini. Dev, ingat, Anda harus menghubungi saya jika Anda berada di Lake City. Saya juga cukup dihormati di sana. Saya akan. Setelah Huff pergi, Jack dan Sean mengikutinya keluar. Mutiara tinggal di kamar. Dia tahu dia harus melayani bos yang sangat muda ini di depannya sekarang. Miss Pearl, saya akan menyerahkan hotel ini kepada Anda mulai sekarang, kata David kepada Pearl yang menginap. Jangan khawatir, Tuan Liddell. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya pasti akan mengelola hotel ini dengan baik. Di dalam kantor ketua di Golden Leaf Hotel. Huff dan Sean ada di dalam. Sean, bos hotel ini akan segera berganti. Jika Anda ingin tinggal, saya dapat berbicara dengan Dev. Anda bisa menjadi manajer departemen jika Anda tidak bisa menjadi manajer umum.
Sean mendengar bahwa Huff ingin dia tetap sebagai manajer departemen, tetapi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, pangkat manajer departemen dan manajer umum sangat berbeda. Perlakuannya juga sangat berbeda, jadi dia berkata dengan cepat, Tuan Green, saya tidak ingin bekerja di sini lagi jika Anda tidak di sini. Aku ingin mengikutimu. Sean, aku tidak punya posisi yang cocok untukmu saat ini. Mengapa saya tidak memberi Anda gaji 1 tahun dan Anda dapat mencari pekerjaan lain? Apa yang kamu katakan? Green, masih ada tahun tersisa untuk kontrak yang kita tanda tangani. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Sean berkata, merasa sedikit cemas. Sean, aku sudah membuatnya begitu jelas. Mengapa kamu tidak mengerti? Apakah Anda ingin saya mengejanya untuk Anda? Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan beberapa tahun terakhir ini? Saya dapat menutup satu mata selama Anda tidak menguji batas saya. Jika saya ingin melanjutkan masalah ini, hanya tergantung pada beratnya hal-hal yang telah Anda lakukan, Anda mungkin harus menghabiskan 8 hingga 10 tahun di balik jeruji besi. Petik 2. Ketika Sean mendengar apa yang dikatakan Huff, dia langsung bermandikan keringat dingin. Dia pikir dia menyembunyikan apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun dengan baik dan dia berpikir bahwa uang tidak berarti apa-apa bagi sebuah hotel dengan keuntungan tahunan $1 miliar. Dia tidak mengharapkan bos untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Sean menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, saya mengerti, Tuan Green. Aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi dari sini. Kamu telah bekerja untukku selama bertahun-tahun, jadi kamu harus pergi ke Tuan Hansen dan mengambil gaji tahunanmu sebelum pergi. Terima kasih, Tuan Green. Sean meninggalkan ruangan setelah dia mengatakan itu. Setelah David meninggalkan hotel, dia hendak membeli mobil sport. Namun, setelah dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa tidak ada yang dia sukai. Mereka semua adalah mobil yang diproduksi secara massal, dan yang sedikit lebih mahal akan membutuhkannya untuk memesan di muka. Karena itu, dia membeli laptop dan beberapa pakaian bermerek untuk diganti sebelum kembali ke rumah. Saat dia berbaring di sofa kulit, dia memeriksa sistem dan melihat bahwa dia memiliki 20 poin mewah lainnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,992,592,598,996 $. Tubuh, 19 lemah plus. Pikiran, 28 normal plus. Keterampilan, mengemudi pengantar plus. Poin mewah, 20. Tubuhnya telah mencapai 19 poin dan masih lemah. Pikirannya masih 28 poin. Dia memiliki keterampilan mengemudi pengantar di kolom keterampilannya. David menambahkan 11 poin mewah ke tubuhnya. Tubuhnya segera meningkat menjadi 30 poin dan berubah dari lemah menjadi normal. Tubuhnya juga mulai memanas. Itu hanya mendingin setelah 1 menit. Kemudian, David menambahkan 6 poin mewah ke pikirannya. Pikirannya meningkat dari 28 menjadi 34 poin. Pada saat itu, otaknya terasa segar. Sepertinya dia menjadi lebih pintar. Setelah ini, dia menambahkan poin yang tersisa ke keterampilan mengemudinya. Setelah dia melakukan itu, David merasa sedikit berkeringat. Jadi, dia pergi ke lantai 28 dan melepas pakaiannya sebelum melompat ke kolam yang jernih. Ini bagus. David berenang beberapa putaran di kolam dan berseru sambil berbaring di sisi kolam. Setelah dia keluar, dia melihat cermin besar. Saat dia berjalan lebih dekat ke cermin, dia melihat bayangan seseorang di cermin. Apakah itu aku? David tidak bisa mempercayainya. Meskipun wajah di cermin miliknya, tubuhnya benar-benar berbeda. Meskipun David tampan saat itu, dia kurus. Jadi, dia tidak terlihat bagus meskipun tingginya 180 cm. Saat ini, orang di cermin memiliki lekuk di tubuhnya dan tidak terlihat kurus lagi. Dia tampak kuat. Setelah terjebak dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, David kembali sadar dan berkata, sistem ini luar biasa. Setelah berganti pakaian baru, David berjalan di depan cermin lagi. Refleksi di cermin menunjukkan seorang pria tampan, kekar, tinggi, dan kaya tingkat atas. Dia akan menjadi kandidat yang sempurna sebagai mainan anak laki-laki dengan penampilan seperti itu. David berkata dengan sok, tuan-tuan, awasi pacar, saudara perempuan, dan bibi Anda karena ayah akan keluar. Haha. Bab 14. Di malam hari, David berjalan ke Golden Leaf Hotel dengan kepala tegak. Halo, Tuan Liddell. Halo, Tuan Liddell. 4 pelayan cantik di pintu menyambut Liddell dengan kekaguman di mata mereka. Berita tentang David menjadi bos mereka telah menyebar ke seluruh hotel. Pearl sudah mulai menangani urusan manajer umum dan manajer umum sebelumnya Sean sudah pergi. Setelah David memasuki aula, keempat pelayan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Liddell sangat muda dan tampan. Ya, dia sangat tampan dan kaya. Dia adalah pria impian saya yang telah saya tunggu-tunggu.
Liddell tidak akan jatuh cinta padamu. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana jika aku adalah secangkir tehnya? Cih, secangkir tehmer. Liddell adalah Mes. Warner. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan bosan makan makanan yang sama? Jika Tuan Liddell menginginkan perubahan selera, maka waktu kita akan tiba. David tidak mendengar diskusi di belakangnya. Setelah dia berjalan ke lobi, Pearl mendatanginya. Nona Mutiara, mengapa kamu masih di sini? Bukankah saya mempromosikan Anda ke manajer umum? Apakah kamu tidak pergi ke serah terima? Tanya David penasaran. Liddell, aku sudah mengurus semua urusan manajer umum. Saya di sini untuk menyambut Anda. Juga, ini adalah SIM Anda. Petik 2. Pearl memberikan David sebuah buklet kecil. Terima kasih, Nona Mutiara. Anda harus melanjutkan pekerjaan Anda. Aku akan pergi setelah aku selesai. Benar, bolehkah saya tahu jika Anda teman dan suaminya bebas? Saya ingin membelikan mereka makanan untuk berterima kasih kepada mereka. Baiklah, aku akan bertanya pada mereka. Saya sedikit sibuk sekarang dan saya tidak tahu banyak hal. Saya tidak akan menemani Anda, Mr. Liddell. Pearl meminta resepsionis dari meja depan untuk membawa David makan malam sebelum pergi. Liddell, silakan ikut saya, kata resepsionis itu dengan hormat. Aku tahu jalannya. Anda tidak perlu membawa saya. Petik 2. Liddell, kami mengubah kamar Anda hari ini, jadi biarkan saya yang memimpin, kata resepsionis. Kamar baru. Mengapa? Tanya David. Liddell, kemarin kamu VIP jadi kamu pakai private room 3, tapi sekarang kamu jadi chairman dan chairman makan di private room 1, jelas resepsionis itu. Baiklah, memimpin. David tidak mempermasalahkan hal ini lagi. Setelah makan malam, David berkeliling River City. Meskipun hari hampir gelap, River City adalah kota yang tidak pernah tidur. Banyak toko akan tutup pada jam 12 tetapi David masih tidak menemukan mobil sport yang disukainya. Setelah dia bertanya-tanya, dia menemukan bahwa mobil sport edisi terbatas akan terjual habis saat itu. Dilepaskan. Jadi, mereka tidak akan berakhir di dealer. Mereka hanya tersedia di beberapa dealer kelas atas dan harganya akan dinaikkan. Setelah David memikirkannya, dia berpikir bahwa satu-satunya orang yang memiliki koneksi tentang ini adalah mantan bos Golden Leaf Hotel, Huff. Jadi, dia menelepon Huff. Huff mengangkat panggilan itu dengan sangat cepat. Dev, kamu sudah di Lake City. Suara Huff bisa didengar melalui telepon. Huff, aku masih di River City. Namun, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Saya ingin membeli mobil sport edisi terbatas. Apakah Anda memiliki koneksi untuk itu? Tanya David. Kamu juga suka mengoleksi mobil sport edisi terbatas, Dev. Huff, pria mana yang tidak suka mobil? Haha, kamu benar. Anda bertanya pada orang yang tepat. Saya baru saja membuka dealer dengan teman-teman saya dan kami mengkhususkan diri dalam menjual mobil bekas. Huff memang membuka dealer dengan teman-temannya, tetapi dealernya hanya menjual mobil kelas atas dan mereka bahkan tidak akan melihat mobil di bawah 10 juta. Itu hebat. Bisakah Anda membantu saya memeriksa beberapa yang cocok untuk saya? Dev, saya punya Bugatti Veyron edisi terbatas yang dirilis 3 tahun lalu. Hanya ada 8 di dunia dan harga pasar saat itu adalah 60 juta. Namun karena terbatas, harganya naik sedikit dan sekarang sekitar 80 jutaan. Bagaimana menurutmu? Baiklah, apakah kamu punya foto? Bisakah Anda mengirimi saya beberapa sehingga saya bisa memeriksanya? Petik 2. Oke, aku akan mengirimkannya padamu nanti. Saya pikir itu sangat cocok untuk Anda. Jika Anda mengendarai mobil ini ke SRU, Anda pasti akan terlihat keren sekali. Haha, kau sangat mengenalku. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Petik 2. Apakah Anda datang ke Lake City untuk mengambilnya, atau Anda ingin saya mengirimkannya kepada Anda? Aku akan mengambilnya pada hari buruh. Lagi pula aku punya urusan di Lake City selama hari buruh. Kata David. Dia akan mengunjungi sepupunya Lily pada hari buruh. Sementara dia melakukannya, dia akan membiarkannya mengalami gaya hidup kelas atas. Dia tidak bisa menjelaskan begitu banyak hal secara rinci melalui telepon. David segera mentransfer 80 juta ke Huff karena saat ini, uang hanyalah angka baginya. Bab 15. Setelah mendapatkan mobil sportnya, David kembali ke rumah. Setelah dia membuka laptop barunya, dia mengunduh Well Streaming dan mendaftarkan akun baru menggunakan nama pengguna Lil Match. David belum pernah melihat Well Streaming sebelumnya karena dia tidak mampu membeli komputer. Well Streaming adalah platform streaming terbesar di komputer sementara TikTok adalah yang terbesar di ponsel. Keduanya pada dasarnya mendominasi lebih dari 80% industri masing-masing. Setelah David memasukkan ide untuk aliran sepupunya, dia melihat bahwa itu sekitar jam 11 malam dan gadis itu bersenang-senang di alirannya. Setelah dia masuk uap, Lily berterima kasih kepada orang-orang yang membeli hadiahnya. Namun, hadiah mereka berukuran kecil, dan harganya hanya sekitar $8 atau $10.
Ketika David melihat jumlah hadiah terbesar, itu hanya sedikit di atas 10.000 sementara peringkat kedua hanya beberapa ratus. David merasa bahwa dia harus memberitahu gadis ini selama hari buruh bahwa sepupunya adalah seorang kuadriliuner sekarang dan mungkin hadiahnya terlalu murah. Jika orang lain mengetahui hal ini, David akan sangat dipermalukan. Setelah dia mengisi 10 juta ke akunnya, dia akan membeli beberapa hadiah untuk Lily. Dia ingin memberinya puluhan juta, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah pada ide itu. Dia khawatir dia akan menakut-nakutinya. Dia harus menunggu dan memberikannya padanya ketika dia pergi ke Lake City selama hari buruh. Dengan begitu, dia juga bisa memberitahu bibinya terlebih dahulu agar bibinya tidak curiga bahwa David melakukan bisnis ilegal. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Wei. Terima kasih atas hadiahnya, Bintang. Terima kasih untuk mobil spotnya, Senior. Terima kasih. Setelah David melihat dari dekat, David melihat seseorang bernama Senior memberikan Lily sebuah mobil sport. Sebuah mobil sport berharga 200 masing-masing dan orang bernama Senior ini adalah peringkat 1. Lil Match, Kyuti, kenapa kamu tidak memanggilku tampan? Aku akan mencuri peringkat 1 dari pria itu hanya dalam 1 detik. Kota Danau. Di dalam asrama Universitas Cloud Lake. Lily berterima kasih kepada orang-orang yang memberinya hadiah di alirannya. Kemudian, sebuah komentar menarik perhatiannya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu sebelum berkata, Lil Match, kamu sangat tampan. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Pertandingan Lil, tentu saja. David melanjutkan. Kalau begitu, aku akan berterima kasih, Lil Match yang tampan. Pada saat ini, orang bernama Senior yang merupakan peringkat 1 mengatakan sesuatu. Senior, Bung, siapa kamu? Beraninya kamu mencoba mencuri peringkatku. Kita akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu. David terlalu malas untuk membalasnya. Kemudian, dia memilih super roket yang paling mahal. Meluncurkan. Lil Match telah memberi Streamer Dumpling Super Rocket X1. David mengirim pesan. Lil Match, apakah Anda akan mengikuti? Senior telah memberi Streamer Dumpling Super Rocket X1. Lil Match telah memberi Streamer Dumpling Super Rocket X2. Lil Match telah memberi Streamer Dumpling Super Rocket X3. Lil Match telah memberi Streamer Dumpling Super Rocket X66. Sebuah super roket masing-masing berharga $2.000. 66 dari mereka akan lebih dari $100.000. Pria bernama Senior yang merupakan peringkat 1 tidak berani mengikuti setelah memberikan selusin Super Rockets. Aliran itu juga mendapatkan popularitas karena platform akan menyiarkan ini jika seseorang menghadiahkan 66 Super Rockets sekaligus. Komentar juga memenuhi layar. Sial, benar-benar seorang baler. Mengapa nama Lil Match terdengar begitu familiar? Itu baler super di TikTok. Tadi malam, dia memberi hadiah Streamer senilai 2,6 juta dalam 1 jam. Apakah kamu nyata? Ini dia. Saya tidak berpikir dia akan datang ke sini. Benar-benar baler. Dia segera menghadiahkan 66 super roket sekaligus. Sial, mengapa saya tidak mendengar tentang dia sebelumnya? Dia baru saja mulai, dan dia hanya akan membeli hadiah untuk pita kecil. Masih bersama Binwang Channel. Mari kita lanjutkan. Sampai 20. Bab 16. Kota Danau. Di dalam asrama wanita di Cloud Lake University. Wow, Lily, siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu murah hati? Apakah itu salah satu senior yang naksir kamu? Ya, dia jauh lebih murah hati daripada Don. Juga, Don mengatakan dia menyukaimu, tetapi ketika kami memberinya ide streamingmu, dia hanya memberimu sedikit di atas $10.000. Dia berhenti mengikuti setelah beberapa lusin Super Rockets. Orang bernama Lil Match ini sangat murah hati. Lily juga sangat bingung. Dia tidak tahu siapa Lil Match itu, namun dia segera memberinya hadiah senilai 100.000 saat dia masuk. Dia baru saja mulai streaming belum lama ini, dan orang-orang yang mendukungnya adalah semua mahasiswa dari universitas yang sama. Kebanyakan dari mereka adalah teman sekelasnya. Don adalah seniornya dan dia selalu menjadi peringkat 1 di alirannya. Dia setahun lebih tua darinya, dan saat ini mengejarnya. Gadis-gadis, apakah menurutmu aku harus menambahkannya sebagai teman? Lily bertanya. Streamer biasanya akan menambahkan beberapa kekayaan Noveau sebagai teman sehingga mereka dapat menyimpan kekayaan Noveau dan membuat mereka terus memberi mereka hadiah. Dikatakan bahwa beberapa streamer akan melihat kekayaan baru itu secara langsung dan membuat beberapa pengorbanan agar mereka dapat menyimpannya dalam kontak mereka. Lily, abaikan saja dia untuk saat ini. Cuma 100.000. Lily, kami tidak begitu murah. Jika dia ingin mengejarmu, dia akan mengekspos dirinya di kampus. David berhenti setelah membagikan lebih dari 100.000. Bukannya dia tidak mau menghabiskan lebih banyak, dia tidak akan menutup kelopak mata bahkan jika dia harus memberi sepupunya miliaran atau puluhan miliar.
Namun, dia khawatir dia akan menakuti gadis itu jika dia melakukannya secara berlebihan. Dia akan memutuskan kapan dia pergi ke Lake City selama hari buruh. Setelah David membagikan hadiah, dia membuat arus sungai mengalir deras tanpa memberitahu orang-orang siapa dia. Kemudian, dia hanya berkeliaran di sekitar well streaming untuk melihat streamer mana yang menjadi cangkir tehnya. Ketika dia memasuki aliran mereka, dia akan memberi mereka 66 super rockets sekaligus. Dia telah memberikan hadiah yang sama kepada lebih dari selusin orang dalam rentang waktu 1 jam. Pada titik ini, dia telah memberikan lebih dari 1 juta dan dia telah muncul di berita lebih dari 10 kali. Dengan itu, ide Lil Match David meledak di well streaming untuk sementara waktu. Banyak streamer kecil mendambakan bidikan besar ini memasuki aliran mereka. Jika dia memasuki aliran mereka, mereka akan mendapatkan 66 super rockets dan itu juga dapat meningkatkan lalu lintas mereka. Setelah berkeliaran selama 1 jam, dia melihat ada beberapa kata di kanan bawah layar komputernya tepat saat dia akan turun. David mengkliknya dan antar muka berubah. Itu menunjukkan, menemukan, harap tunggu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kumpulan aliran baru muncul, aliran ini seharusnya yang terjadi lebih dekat ke lokasi David. Sebagian besar dari mereka juga harus berada di River City. David memilih aliran yang lebih populer dan membukanya. Ketika dia memasuki sungai, dia melihat bahwa streamer itu adalah salah satu dari 3 gadis tercantik di Universitas South River Amelia Han. Amelia adalah seorang tokoh berpengaruh di South River University. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga sangat berbakat. Tariannya yang menggoda dan menawan menaklukkan lebih dari 80% makhluk laki-laki selama pesta mahasiswa baru. Setelah itu, ada banyak pembicaraan di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan dia jatuh cinta dengan beberapa anak laki-laki tampan dan kaya dari universitas yang berbeda tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya, termasuk Leo Tate. Untuk memenangkan hatinya, orang-orang tampan dan kaya itu akan memberinya makanan ringan dari luar negeri, pakaian bermerek, dan tas bermerek. Salah satunya bahkan memberinya mobil sport BMW senilai ratusan ribu. Dia adalah tuan yang sebenarnya. Dia berkeliaran di antara begitu banyak pria kaya dan tampan tetapi tidak membiarkan salah satu dari mereka mendapatkannya dengan mudah. Pada saat yang sama, ini bisa memicu daya saing dan keinginan untuk menaklukkannya dari dalam orang-orang itu. Amelia sangat berbakat, dan dia juga menakjubkan. Terlebih lagi, begitu banyak orang di Universitas South River yang mengejarnya, jadi tentu saja, alirannya cukup populer. Pada titik ini, sudah ada beberapa ribu orang yang menonton. Keberadaan David secara alami menyebabkan kegemparan kecil di sungai. Lagi pula, dia baru saja membagikan lebih dari 1 juta dolar dan ada lebih dari selusin iklan tentang dia yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, akunnya juga telah naik level hingga lebih dari level 100. Seseorang bisa naik level begitu mereka membagikan hadiah di well streaming. Mereka akan naik 1 tingkat jika mereka memberikan 10.000 dolar, dan tidak ada batasan untuk pertumbuhannya. Semakin tinggi level mereka, semakin boros pintu masuk mereka. David baru saja membagikan 1,72 juta, jadi itu akan menjadi 172 level. Ini sudah merupakan level tertinggi dalam aliran ini. Dia segera menjadi peringkat 1 saat dia masuk. Yang di peringkat 2 hanya di level 120. Selamat datang di streaming, Tuan Lil Match. Saat David memasuki sungai, dia mendengar suara Amelia. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mengatakan omong kosong, jadi dia langsung memberinya 66 super rockets. Lil Match memberi streamer Honey Super Rocket X1. Bab 17. Lil Match memberi streamer Honey Super Rockets X66. Terima kasih Tuan Lil Match untuk Super Rockets, cium. Apakah Anda ingin mendengar saya bernyanyi atau menonton saya menari? Tanya Amelia. Dia ingin menyimpan kesempatan besar ini. Sial, Lil Match ada di sini. Matchy adalah seorang baller. Saat dia memasuki sungai, tidak peduli yang mana, dia pasti akan memberi mereka 66 Super Rockets. Rasa hormat yang gila untukmu, Matchy. Aku telah mengejarmu sepanjang hari dan akhirnya aku menemukanmu. Pertandingan, apakah Anda masih membutuhkan seseorang untuk memegang tas Anda untuk Anda? Komentar yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar. Pada saat ini, tembakan besar lainnya memasuki sungai dan level mereka bahkan lebih tinggi dari David. Dia watt di level 298 dan dia langsung mendorong David turun ke peringkat 2. Pria bernama Leo ini berkomentar saat dia memasuki sungai. Karena levelnya sangat tinggi, gelembung komentarnya akan sangat berkilau dan menarik perhatian. Amelia, jika aku merebut posisi peringkat 1 malam ini, apakah kamu benar-benar akan berkencan denganku? Ya, Leo, jika kamu merebut posisi peringkat 1 malam ini,
aku akan berkencan denganmu besok, jawab Amelia dengan suara manis. Para penonton menjadi liar ketika mereka melihat ini. Sial, siapa ini? Apakah Dewi kita akan jatuh ke tangannya? Itu Perfect Leo Tate dari kampus kami. Keluarganya sangat kaya. Kurasa Leo akan menghabiskan semua uangnya untuk mendapatkan Amelia malam ini. Besok akan ada berita besar. Aku sudah datang dengan judul. Kami hanya akan menyebutnya, Perfect Leo Tate menghabiskan jutaan dolar untuk memenangkan gadis tercantik di kampus Amelia Han. Ini bagus. Ini pasti akan menjadi headline koran kampus. David awalnya ingin pergi. Namun, ketika dia melihat ini, Leo sudah memiliki Sarah, namun, dia di sini mengejar Amelia, dan dia bahkan ingin mencuri peringkat 1 agar dia bisa berkencan dengan Amelia. Teruslah bermimpi. Anda bajingan. Harus merusak rencana Anda. Saya akan mendapatkan beberapa bunga dari Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengumpulkan biaya dari Anda secara perlahan setelahnya. Leo siap untuk menang atas Amelia malam ini. Dia telah mengejarnya begitu lama dan dia telah memberinya begitu banyak hadiah, tetapi dia tidak pernah berhasil atau ditolak. Dia gatal untuk mendapatkannya karena Amelia memang seseorang yang bisa menyebabkan pria mengeluarkan terlalu banyak hormon ketika dia ada. Orang tuanya adalah pebisnis dan cukup populer di River City. Mereka memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar, jadi mereka selalu membuang-buang uang. Selain itu, Leo juga dikenal sebagai Perfect di kampus. Dia telah berada di universitas selama 3 tahun, dan setiap kali dia melihat seorang gadis, dia akan menggunakan uang untuk memenangkan mereka dan tidak pernah gagal sejauh ini. Tidak hanya itu, dia sempat bermain-main dengan beberapa pita wanita. Namun, dia akhirnya menemukan jodohnya ketika dia menemukan Amelia. Dia menghabiskan ratusan ribu dalam rentang beberapa bulan untuknya, tetapi bahkan tidak pernah memegang tangannya. Tentu saja, ini juga terjadi pada beberapa orang lain yang mengejar Amelia. Namun, ini memicu keinginan untuk menaklukkan dalam hati Leo. Karena itu, dia memutuskan dia akan memenangkan Amelia tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan hari ini. Ini tidak hanya akan memenuhi keinginannya, tetapi ini juga akan menjadi tamparan bagi wajah para pengejar lainnya. Sedangkan Sarah. Dia sudah lampau dan dia hampir selesai dengannya. Jika Sarah tidak keberatan, dia masih bisa bermain-main dengannya selama beberapa hari lagi. Namun, apakah dia ingin bersaing dengan Amelia untuk cintanya? Dia harus pergi. Bab 18. Suasana hati Amelia sedang tidak baik akhir-akhir ini. Meskipun latar belakang keluarganya normal, dia lucu saat tumbuh dewasa, oleh karena itu orang tuanya melakukan segala yang mereka bisa untuk mengkultivasinya. Ditambah lagi, dia sangat berbakat dalam menyanyi dan menari. Oleh karena itu, dia selalu menjadi pusat perhatian dari SMP hingga SMA. Itu masih sama bahkan ketika dia berada di Universitas South River, segera setelah itu, dia menjadi orang yang akan dikejar semua orang. Dia terus berkeliaran di antara beberapa pria kaya dan tampan. Dia akan membiarkan mereka memberinya semua jenis hadiah supaya mereka bisa mendapatkannya. Bahkan ada yang memberinya mobil sport BMW seharga ratusan ribu. Namun, dia tidak berani menerima ini dan hanya akan menerima beberapa pakaian atau tas. Setelah itu, dia akan menjual hadiah ini dengan harga murah dan mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia berpikir tentang streaming dan mendapatkan hadiah dari pemirsanya. Hanya dalam beberapa bulan, dia mendapat lebih dari jutaan bonus hadiah. Dia sangat gembira pada pergantian acara karena ini jauh lebih cepat daripada menjual hadiahnya dengan harga murah. Namun, baru-baru ini dia menyadari bahwa hati orang-orang ini tidak lagi ada padanya. Beberapa dari mereka sudah mendapatkan pasangan. Lebih penting lagi, salah satu dari dua, pelindungnya, Leo, juga mengejar yang lain. Dia mendengar bahwa selama beberapa hari terakhir, dia akan membawa Sarah ke Golden Leaf Hotel. Ini memicu rasa urgensi dalam dirinya. Dia tahu hubungan seperti ini tidak akan bertahan lama. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Mereka telah berinvestasi begitu banyak padanya dan mereka bahkan tidak mendapatkan sesuatu yang substansial kembali, jadi akan lebih baik untuk mengejar yang lain saja. Dengan itu, dia membuat keputusan malam ini untuk memberi petunjuk kepada mereka yang mengejarnya. Selama mereka bisa mendapatkan peringkat 1, maka dia akan berkencan dengan mereka. Dia melihat salah satu, pelindungnya, Leo ada di sini sementara yang lain, Jacob Carter, belum ada di sini. Jika mereka berdua ada di sini, dia akan dapat menghasilkan banyak uang malam ini. Ketika Leo mendengar jawaban Amelia, dia langsung mulai mencuri peringkat 1. Dia melihat jumlah total hadiah di peringkat 1 dan dia melihat itu adalah $780.000. Itu semua dari Yakub.
Dia berada di peringkat 2 dan dia telah menghabiskan sekitar 400.000, yang berarti jika dia memberinya 400.000 lagi, dia akan bisa mendapatkan peringkat 1. Tentu saja, dia harus melakukannya tanpa Jacob. Dia telah memberikan lebih dari 2 juta hadiah selama 2 tahun ini. Namun, dia hanya bermain-main dengan beberapa pita kecil dengan uang ini. Bicara tentang iblis. Ide Jacob the Brave memasuki sungai pada saat ini. Akun level 380-nya segera mendorong Leo turun peringkat saat dia masuk. Ames, aku di sini. Yakub segera berkomentar. Selamat datang, Yakub. Terima kasih atas dukungan Anda. Ames, aku sudah siap hari ini. Aku pasti akan membawamu pada kencan itu denganku. Jacob, aku akan menunggumu. Komentar Leo menyela keduanya. Jacob, anak tua, aku masih di sini. Jangan terlalu bangga dulu. Ini akan memalukan bagimu jika kamu gagal. Petik 2. Leo, Teman lama, aku tidak pernah melihatmu sebagai pesaingku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat sekarang. Meskipun mereka berdua mengatakan itu, jantung mereka berdegup kencang di dada mereka. Latar belakang keluarga mereka hampir sama dan mereka tidak bodoh. Jika mereka melanjutkan ini, kedua belah pihak akan menderita. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ketika mereka memikirkan tubuh Amelia yang lembut dan lemah serta suaranya yang menggoda, mereka berdua merasa seperti diberi suntikan adrenalin. Tidak ada lagi omong kosong. Mereka mulai meluncurkan Super Rockets. Leo memberi Streamer Honey Super Rocket X1. Jacob the Brave memberi Streamer Honey Super Rocket X1. Leo memberi Streamer Honey Super Rocket X66. Bab 19. Jacob the Brave memberi Streamer Honey Super Rocket X66. Setengah jam kemudian, Leo memberi Streamer Honey Super Rocket X1314. Jacob the Brave memberi Streamer Honey Super Rocket X1314. Arus menjadi liar. Jumlah penontonnya sudah mencapai lebih dari 100.000. Banyak komentar tentang betapa mewahnya mereka muncul di layar. Amelia juga menjadi gila. Namun, dia menjadi gila karena kebahagiaan. Dia tidak menyangka keduanya begitu murah hati dan mereka berdua memberinya lebih dari 2 juta hadiah. Setelah ini, dia akan bisa mendapatkan sekitar 3 juta bonus. Dia bahkan tidak bisa membungkus kepalanya dengan fakta ini. 2. Pada saat ini, Leo dan Jacob mulai sadar. Jika mereka terus melakukan ini, tidak apa-apa jika mereka bisa menang atas Amelia. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mati karena marah. Ini bukan lelang. Meskipun penawar tertinggi akan menang, mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali hadiah yang mereka berikan. 1. Dengan itu, Leo memanggil Yakub. Ketika Yakub menjawab, Leo tidak memuntahkan omong kosong dan langsung ke intinya. Anak tua, aku akan menggunakan 5 juta untuk memenangkan Amelia. Jika Anda ingin memberi lebih banyak, saya akan berhenti dan Anda dapat mengembalikan hadiah yang saya berikan. Bagaimana menurutmu? Di ujung telepon yang lain, Jacob terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Pak tua, transfer 3 juta kepadaku sekarang dan aku akan berhenti memperebutkan Amelia denganmu. Jika Anda tidak menyukai ide ini, maka kita bisa bertarung sampai mati. Leo memikirkannya dan menjawab, baiklah, saya akan mentransfer 3 juta kepada Anda sekarang. Kamu tidak boleh berinteraksi dengan Amelia mulai sekarang. Sepakat. Suara Jacob bisa terdengar dari ujung sana. Leo segera mentransfer 3 juta ke Jacob. Meskipun orang-orang di level mereka adalah bajingan sampai tingkat tertentu, mereka adalah orang yang memegang kata-kata mereka. Leo menghitung dan menyadari bahwa dia masih perlu menghabiskan sekitar 400.000 untuk mencapai peringkat 1. Sekarang, dia telah menghabiskan total lebih dari 6 juta untuk Amelia. Bahkan jika keluarganya memiliki aset senilai ratusan juta, dia masih akan merasa sakit setelah menghabiskan lebih dari 6 juta sekaligus. Namun, itu akan sia-sia jika dia bisa menang atas Amelia. Di dalam aliran. Setelah Jacob menerima 3 juta dolar Leo, dia segera keluar dari arus. Roketnya berhenti di 1314. Penonton di aliran itu tercengang. Mereka masih berjuang sampai mati sekarang, namun salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Leo memberi Amelia 200 roket lagi dan itu hampir melebihi Jacob. Dengan ini, saat ini, dia berada di peringkat 1. Amelia, aku peringkat 1 sekarang. Yakub telah mengakui kekalahan dan pergi. Aku akan menunggumu besok malam. Ada kegemparan lain di sungai. Pada saat itu, semua orang mengatakan segala macam hal di sungai. Inilah yang diinginkan Leo. Dia menyatakan kedaulatan. Amelia tidak punya pilihan sekarang. Dia tidak tahu mengapa Yakub tiba-tiba pergi. Dia tahu latar belakang mereka dan itu hampir sama. Awalnya,
Rencananya adalah membiarkan keduanya terus bertarung dan kemudian membiarkan hadiah mereka tetap pada level yang sama, jadi setelah itu, dia bisa berkencan dengan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya jika mereka bertiga pergi bersama. Namun, kepergian Yakub yang tiba-tiba merusak rencananya. Meskipun dia mendapat hadiah senilai lebih dari 5 juta, dia tahu ada yang tidak beres jika dia pergi sendirian dengan Leo. Ketika Amelia memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hati. Rencana awalnya yang sempurna hancur, dan dia hanya bisa mengakui ini. Untungnya, dia masih memiliki lebih dari 2 juta hadiah untuk menghiburnya. Bab 20. Leo, Aku akan menunggu teleponmu besok. Suara Amelia bisa terdengar lagi dari sungai. Ada kegemparan lain di sungai. Oh tidak, Dewiku. Hatiku sangat sakit sampai aku tidak bisa bernapas. Dewi lain akan meninggalkan kita. Komentar raksasa dan emas Leo muncul di layar. Hah, baiklah, Amelia, aku akan membiarkanmu menikmati malam yang indah besok. David mengira sudah hampir waktunya, jadi dia berkomentar. Karena dia adalah akun level 100, komentarnya juga cukup menarik. Kudengar aku bisa berkencan dengan Streamer jika aku mencuri peringkat 1. Tanya David. Cocok, selamatkan Dewi kita. Ya, Meci, selamatkan Dewi kita dari cakar iblis ini. Apa maksudmu dengan menyelamatkannya? Jika Meci mencuri peringkat 1, Dewi akan menjadi milik Meci. Aku masih ingin Meci mencuri peringkat 1. Komentar normal memenuhi layar. Aku hanya ingin bertanya, bisakah aku berkencan denganmu jika aku mencuri peringkat 1? David bertanya lagi. Iya, kata Amelia. Baiklah. David berhenti berbicara dan mulai meluncurkan roket. Lil Meci memberi Streamer Honey Super Rocket X1. 10 menit kemudian. Lil Meci memberi Streamer Honey Super Rocket X666. Setengah jam kemudian. Lil Meci memberi Streamer Honey Super Rocket X1314. 1 jam kemudian. Lil Meci memberi Streamer Honey Super Rocket X2520. 2 jam kemudian. Lil Meci memberi Streamer Honey Super Rocket X5200. Para penonton tercengang. Leo tercengang. Amelia juga tercengang. Popularitas aliran telah meningkat menjadi 300.000 plus. Konsep seperti apa 5.200 Super Rockets? Itu lebih dari 10 juta dolar. Ini adalah transaksi tunggal terbesar dalam sejarah well streaming. Pertandingan, benar-benar seorang baller. Tuan pertandingan yang hebat. Pertandingan, kamu sangat sombong. Petik 2. Cocok, kamu adalah idolaku. Cocok, aku ingin punya bayimu. Komentar yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar. Leo merasa mengerikan seperti baru saja memakan lalat hidup. 6 juta dolarnya telah terbuang sia-sia dan dia tidak mendapat imbalan apapun. Saat ini, dia ingin membunuh seseorang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. Dia harus melampiaskannya sekarang. Panggilan itu berhasil. Halo, Leo, ada apa? Mengapa Anda menelepon saya begitu larut malam? Suara Sarah datang dari ujung telepon. Sarah, keluar sekarang. Aku akan menunggumu di pintu masuk kampus, kata Leo di telepon. Leo, Ini jam 2.30 pagi, bisakah kita bicara besok saja? Aku menyuruhmu keluar sekarang. Leo berkata dengan gigi terkatup. Tetapi, tidak ada tapi. Keluar dari sini sekarang juga. Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya. Petik 2. Setelah Leo selesai mengatakan itu, dia membanting telepon. Di ujung telepon yang lain, Sarah dibangunkan oleh panggilan telepon Leo. Setelah beberapa kata, dia dikejutkan oleh perilaku Leo. Setelah ragu-ragu sebentar, Sarah perlahan bangkit. Karena dia khawatir dia akan membangunkan teman sekamarnya, dia perlahan mulai meraba-raba pakaiannya. Dulu ketika dia bersama David, ini tidak akan pernah terjadi. David mencintainya sampai ke tulang dan dia akan selalu memperhatikannya. Selama dia bilang dia lapar, David akan mengirim makanan ke lobi asramanya tidak peduli seberapa larut malam. Kemudian, dia akan memanggilnya untuk datang mengambilnya. Ditambah lagi, dia tidak pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Selain itu, David sangat menghormatinya. Dia telah bersamanya selama 4 tahun dan karena dia mengatakan dia belum siap, dia tidak pernah melewati batas. Namun, setelah dia mulai melihat Leo, selain dari beberapa kali pertama ketika dia baik padanya dan akan memberinya segala macam hadiah, dirinya yang sebenarnya mulai terlihat setelah dia mendapatkannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya. Saat itu pukul 2.30 pagi dan dia masih memaksanya untuk keluar menemuinya. Dia harus dibutakan oleh nafsu lagi.
Ketika Sarah memikirkan hal ini, air mata mulai jatuh dari matanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh, terlalu naif, dan terlalu sombong. Teman sekamar Sarah dan sahabatnya Sophie Clarkson terbangun setelah dia mendengar gerakan itu. Kemudian, dia melihat itu dari tempat tidur Sarah. Sarah, apa yang kamu lakukan? Sophie menggosok matanya dan bertanya. Tidak apa-apa, Soph. Kembali tidur. Aku sedikit lapar dan Leo ada di pintu masuk kampus. Dia bilang mau mengajakku makan, jawab Sarah. Sophie bisa mendengar ada yang tidak beres dengan suara Sarah. Karena hanya ada mereka berdua di ruangan itu, Sophie bangkit dan menyalakan lampu untuk melihat Sarah terisak-isak sambil mengenakan pakaiannya. Sophie dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk Sarah. Sarah, ada apa? Apakah Leo menggertakmu lagi? Tidak. Apa maksudmu tidak? Dia pasti punya. Sarah, sudah kubilang dia bukan orang baik dan aku bilang menjauh darinya, tapi kau tidak mendengarkanku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Soph, aku akan baik-baik saja. Kenapa kamu masih berbohong? Saya menemukan Anda menangis diam-diam di malam hari beberapa kali. Sarah, aku tidak mengerti. David sangat mencintaimu tapi kenapa kamu memilih Leo? Apakah karena dia kaya? Soph, berhenti bicara. Sarah, tinggalkan Leo dan kembalikan David. David adalah orang yang benar-benar mencintaimu dan dia juga orang yang benar-benar bisa memberimu kebahagiaan. Leo hanya menyukai hal-hal baru dan berkilau. Dia memiliki lebih dari selusin pacar selama beberapa tahun ini dan mereka semua dibuang setelah dia bosan dengan mereka. Soph, aku tidak bisa kembali sekarang. Aku tidak bisa kembali seperti sekarang. Sarah tidak bisa menahannya lagi. Kemudian, dia mulai menangis dalam pelukan Sophie. Setelah beberapa menit, Sarah selesai menangis dan dia turun dari pelukan Sophie untuk mulai mengenakan pakaiannya lagi. Sophie menghentikan Sarah dan berkata, Sarah, ini sudah sangat larut. Jangan pergi. Bicara saja tentang apapun ini besok. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa. Dia menungguku di pintu masuk. Jika saya tidak pergi, dia akan mencampakkan saya. Terus, apa masalahnya? Tapi aku sedang mengandung anaknya. Jika dia tidak menginginkan saya, apa yang akan saya lakukan? Sarah berkata melalui air matanya. Sarah, kamu, Sophie tidak tahu harus berkata apa sekarang, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Namun, dia menarik kembali tangannya yang menghentikan Sarah mengenakan pakaiannya. Setelah Sarah mengenakan pakaiannya, dia bergegas ke pintu masuk kampus. Amelia sangat bersemangat sehingga wajahnya merah padam. Pertandingan, terima kasih untuk 5.200 Super Rockets. Aku mencintaimu, tuan pertandingan. Mencium. Kemudian, dia menerima permintaan pertemanan yang dikirim David padanya. Setelah mereka berteman, Amelia mengiriminya pesan. Amelia, Pak Match, ayo saling follow di Instagram. Ini nomor saya tunggu teleponnya besok. Kemudian, keduanya saling follow di